warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih di podcastnya Memberi Kesan. Kali ini kita balik lagi nih bersama para akhwat LDK Foskomi dalam podcast di episode 9 kali ini. Gimana nih teman-teman? Mau kenalan langsung atau mau langsung ke topiknya? Mungkin boleh kali ya Kak, kita kenalan dulu nih masing-masing. Sekalian kita nyapa-nyapa nih buat para pendengar podcast LDK Foskobi nih Kak. Oh iya, boleh tuh. Karena kan ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Salah deh, tak sayang dong. Yaudah, kita kenalan yuk biar makin sayang. Mungkin dimulai dari gue dulu kali ya. Halo teman-teman semua, kenalin gue Hani. Kali ini gue sebagai host di podcast episode kali ini untuk beberapa menit ke depan. Nah, selanjutnya gue nggak sendirian nih. Gue akan ditemenin untuk membahas topik yang pastinya seru dan gak bikin bosan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman bisa langsung memperkenalkan dirinya. Oke, halo hai semua para pendengar podcast LDK Foskomi. Kenalin, gue Anissa Takia dari jurusan SIO. Tentunya gue sekelas nih sama Hani. Oke, halo Kak Tata. Gimana nih Kak Tata kabarnya? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Lanjut ya, kita ke Kak Sapna mungkin. Halo Kak Sapna. Halo semuanya, kenalin gue Sapna dari jurusan SIO. Kelas juga nih gue sama Tata dan host kece kita nih. Wah, jadi malu nih dibilang host kece. Oke, Kak Sapna gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ya, kita ke Kak JJ. Halo Kak JJ. Halo Hani, halo guys, halo semuanya. Kenalin, nama gue Angelina, biasa dipanggil JJ. Nah, gue itu jurusan SIO dan gue juga sekelas nih sama host kita yaitu Hani yang cantik dan dua narasumber lainnya yaitu Sapna dan Anissa. Halo Kak JJ. Kak JJ gimana nih Kak JJ kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik aja. Kalau host sendiri gimana nih kabarnya Hani? Alhamdulillah baik banget dong Kak JJ, apalagi ditemenin sama kalian. Jadi makin semangat nih. Asik. Mungkin udah pada nggak asing kali ya sama bintang tamu kita kali ini. Apalagi buat warga STMI pasti udah pada kenal nih sama Kak Tata, Kak Nana, Kak JJ. Nah, kebetulan juga kita sekelas. Oke. Karena udah kenalan juga, jadi langsung aja yuk kita masuk ke topik kita pada episode kali ini. Jadi topik kali ini adalah bakwan. Aduh, jadi lapar nggak sih dengar kata bakwan di siang-siang kayak gini? Nah kan jadi pada salfok, inget ya, maghribnya masih lama nih, ditahan dulu guys. Bentar deh Hani, kalau boleh tahu tadi kan menyinggung bakwan. Kepanjangannya apa sih Han? Nah, jadi bakwan bukan sembarang bakwan nih Kak JJ. Bakwan itu ada singkatannya yaitu bahas bareng kawan. Ya bareng sama kalian-kalian ini. Ih, asik banget, gak sabar nih. Wah, asik dong. Asal ngobrolnya nggak sambil nyemil bakwan ya Kak JJ. Siap. Oke, sebelum masuk ke obrolan kita yang pastinya seru, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Kesibukan kalian apa aja sih? Apalagi udah mau masuk ke akhir bulan Ramadan nih. Mungkin dari Kak Sapna, gimana nih Kak Nana, kesibukannya apa aja? Oke, kalau kesibukan gue sih ya di akhir bulan Ramadan ini ya karena kita juga masih kuliah, juga setiap harinya juga kuliah, terus juga karena sekarang nih udah mendekati akhir Ramadan. Nah, pastinya ibadah kita harus dimaksimalin lagi nggak sih Kak Hani? Betul banget Kak Nana. Oke, terima kasih ya Kak Nana. Jadi bener nih kata Kak Sapna, kita harus terus memperbanyak ibadah kita. Mungkin selanjutnya dari Kak JJ, apa nih Kak JJ kesibukannya? Kalau dari gue sendiri sama sih, hampir sama kayak Sapna tadi seputar kuliah.
dan juga beribadah kan. Nah di sini gue juga pengen nambahin sih, kalau gue biasanya sekarang ngisi itu kayak ngisi dengan rapat dan sebagainya. Dan gue pikir-pikir yang lainnya juga pasti rapat doang karena organisasi juga, ya nggak sih? Betul banget Kak JJ, Betul, kan betul. di sini anak-anak organisasi banget nggak sih? Apalagi nih kalau gue dengar Hani sendiri kan banyak organisasinya nih, pasti Hani lebih sibuk dong dari gue. Aduh, nggak juga sih Kak JJ. Gimana cara kita ngatur waktu aja kali ya Kak JJ? Iya benar. Oke, semangat terus ya buat Kak JJ rapatnya. Siap Hani. Oke, selanjutnya Kak Tata, apa nih Kak Tata kesibukannya? Oke, kesibukan gue kurang lebihnya sama ya, sama Sapna, sama JJ gitu kan. Karena di akhir Ramadan ini kita habis UTS juga, kirain libur kan, ternyata lanjut kelas gitu. Jadi salah satu kesibukan gue masih ada kelas, dan tentunya pastinya memperbanyak ibadah ya, karena udah di akhir Ramadan juga. Dan gue biasanya bantuin orang tua sih buat bikin-bikin kue, karena udah tinggal menghitung beberapa hari lagi nih kita menjelang Ramadan, Lebaran maksudnya. Terus sama mungkin gue masih nyempetin waktu kali ya buat me time. Me time gue sih nggak ribet sih, gue biasanya nonton sih buat me time gue. Wah, kalau boleh tahu nonton apa tuh Kak Tata? Aduh, kayaknya bisa ditebak nih gue nonton apa. Nonton apa tuh kalau boleh tahu? Aduh, gue biasanya nonton drakor sih. Drakor ya, tontonan sejuta umat nggak sih Kak Tata? Iya, kayak nggak asing nggak sih kalau drakor itu pasti semua deh nonton. Betul sekali. Oh iya, tadi dengar-dengar Kak Tata bantuin buat bikin kue ya. Kira-kira kuenya dijual atau enggak sih Kak Tata? Enggak dong, kuenya nggak dijual. Kayaknya di rumah gue doang deh kuenya. Wah, limited edition ya Kak Tata. Iya nih. Kalau misalnya kita ke rumah Kak Tata, boleh nggak sih Kak Tata buat ngicipin kuenya? Oh boleh. Silakan aja datang ke rumah. Tuh teman-teman semua, bagi yang mau nyobain kue buatannya Kak Tata, bisa nih mampir ke rumahnya Kak Tata. Oke, selanjutnya gue mau nanya lagi nih. Kalian masih ada nggak sih ajakan-ajakan bukber gitu? Apalagi udah akhir Ramadan kayak gini. Mungkin dari Kak JJ dulu, masih ada nggak Kak JJ yang ngajakin? Oh iya, kalau dari gue mengenai bukber dari gue pribadi ya, kalau menurut gue ada beberapa, tapi nggak gue ambil semua, karena kan kita juga butuh nih bukber bersama keluarga di rumah. Karena kalau misalnya kita bukber di luar terus ngikutin ajakan-ajakan yang lain, ya mau kapan kita bukber di rumah, apalagi ini udah di akhir-akhir puasa, jadi harus dinikmati nih waktu bersama keluarga. Begitu nih. Wah, bener banget kata Kak JJ. Lebih baik akhir-akhir Ramadan ini kita di rumah aja ya Kak JJ, terus bantuin masak, bantuin buat bikin bukaan-bukaan. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Tata sendiri gimana nih? Masih ada yang ngajakin atau enggak sih Kak Tata? Oke. Kalau dari gue pribadi masih ada yang ngajakin, masih ada, tapi gue bukan gak mau, gue sedikit mengurangi juga gitu, apalagi yang udah akhir-akhir Ramadan ini pastinya lebih baik kita family time gak sih, buka bareng keluarga gitu, menikmati aja akhir-akhir Ramadan. Wah, betul. Berarti hampir sama kayak Kak JJ tadi ya, lebih banyak waktu sama keluarga aja gitu Kak Tata. Benar. Nah, kalau dari Kak Nana sendiri gimana nih Kak Nana? Sama ya, kayak JJ sama kayak Tata ya, pastinya masih ada sih yang ngajak-ngajak gitu kan, kayak yang ayang 1 belum, ayang 2 belum kan. Duh, banyak ya Kak ayangnya. Beda ya Kak Sapna? Iya nih. Aduh. Nah, tapi kan karena sekarang kan udah akhir-akhir nih, terus juga udah mendekati liburan juga kan, jadi kayak gue lebih milih kayak sama keluarga aja sih, kayak kerjain proyek bareng, kayak bersih-bersih rumah bareng kan. Aduh, keren banget ya Kak Sapna, rajin banget nih. Calon menantu idaman banget kayaknya. Aduh. Oh ya, denger-denger kata ayang,
kalian tahu nggak sih yang lagi ngetren saat ini? Betul. Apa tuh, Kak Hani? Gini nih trennya nih. Lemes besti belum disemangatin Ayang. Denger nggak? Oh, itu yang lagi rame. Iya, lagi rame banget. Dikit-dikit kalau mau kegiatan harus ada Ayang. Nah, yang mau gue tanyain ke kalian, kalian kalau sahur itu bangun sendiri atau dibangunin Ayang sih? Nah, mungkin dari Kak Tata dulu nih. Gimana Kak Tata? Aduh, kalau gue bangun sahur itu, kalau nggak dibangunin ibu ya gue pakai alarm. Kalau masalah ayam kayaknya belum kelihatan hilalnya, Kak Hani. Tinggal beberapa hari lagi nggak sih kita bisa ngeliat hilal? Berarti dikit lagi ya Kak Tata. Ayo Kak Tata. Lihat nanti kali ya. Oke, tapi emang bener sih ya Kak Tata, buat yang paling manjur bangun kita tuh kalau nggak ibu ya alarm, iya nggak sih? Iya, benar-benar. Nah, jadi setuju ya. Nah sekarang kalau dari Kak Nana gimana nih Kak Nana? Siapa yang bangunin sahurnya? Aduh, gimana ya? Jadi enak nih. Pastinya dibangunin sama Ayang sih. Ya itu ya umi gue sendiri, karena ya satu-satunya alarm sih yang bisa bangunin gue pas sahur. Wah bener tuh kata Kak Sapna, Ayangnya tuh maksudnya bisa ke keluarga, bisa ke temen, bisa juga ke alarm, nggak harus Ayang dia ya Kak Nana. Ah iya, benar banget sih. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Aduh, Udah pada tahu Hari nggak nggak sih kayaknya kalau yang satu ini nih banguninnya? Udah ketebak nggak sih? Nah, Kak Jeji sendiri dibangunin siapa sih kalau sahur Kak Jeji? Kalau gue pribadi sih hampir sama teman-teman yang lainnya, sama kayak Tata dan Sapna juga dibangunin alarm. Terus gue juga dibangunin ibu. Tapi Nin, di sini nih ada sesuatu yang uniknya. Gue dibangunin itu nggak secara langsung loh. Wah, gimana tuh Kak Jeji? Gue itu langsung ditelepon. Padahal cuma deket kan ya. Nah, ditelepon. Terus kalau gue nggak bangun juga di spam chat gitu. Jadi lewat HP gitu ya Kak Jeji banguninnya walaupun deketan. Bener banget. Tapi bagus nggak sih? Jadi ibunya Kak Jeji itu tetap memanfaatkan teknologi dimanapun dan kapanpun beliau berada. Iya nggak sih Kak Jeji? Mungkin kali ya, mungkin lebih gaul kali daripada gitu. Wah bener, atau mungkin ibunya Kak Jeji lagi ngumpulin nyawa dulu kali ya Kak Jeji. Sambil bangun Kak Jeji pelan-pelan. Tapi BTW ini kalau kan dia tadi kami mulu nih, kalau Hani sendiri kalau boleh tahu gimana? Dibangunin siapa? Aduh, ditanya lagi. Ya sama Ayang dong. Ayang alarm ya, alarm. Enggak. Aduh, kenapa nih? Ayo guys, fokus ke alarm kalau beneran. Karena emang apa-apa tuh ya paling manjur tuh HP. Kalau nggak HP ya ibu yang bangunin. Oke, kita lanjut ya. Mau nanya lagi nih. Sekarang kan udah dibolehin mudik nih. Mengingat 2 tahun lalu masih nggak boleh mudik karena COVID inilah. Nah, karena tahun ini udah boleh mudik, dari teman-teman sendiri nih, kalian pada pulang kampung atau enggak? Nah, kalau iya, kampungnya pada di mana sih? Mungkin dari Kak Nana dulu kali ya. kalau misalnya ngomongin mudik sih ya, gue sih paling takut ya Nin yang namanya LDRan, jadi ya di Jakarta aja. Yang deket-deket aja ya Kak Sapna. Iya. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak Sapna Jakartanya? Nah, bagi teman-teman nih yang mau silaturahmi, Allah, diundang langsung nih. iya boleh sih. Nah, itu di Cawang. Cuman gue nggak tahu ya Cawang itu Jakarta apa ya? Wah iya, saya juga lupa nih Cawang Jakarta mana. Mungkin teman-teman ada yang tahu kali ya. Misalnya tahu boleh tuh tadi kata Kak Sapna mampir. Tapi mampirnya jangan tangan kosong ya, harus bawa oleh-oleh, iya nggak sih Kak Sapna? Iya dong. Kalian kan, gitu. Aduh. Boroti ya. Iya. Gue ya. Oke. Aduh, fokus. Selanjutnya kalau Kak Tata, di mana nih Kak Tata kampungnya? Oke. Karena udah diperbolehkan pulang kampung ya, tapi sayangnya untuk tahun ini gue
ada kendala juga, jadinya gue nggak jadi pulang kampung. Mungkin gue sama kayak Sapna nih, gue jadinya pulang kota. Kalau misalkan kampung gue sendiri gak jauh-jauh lah ya, kampung gue mah masih di Jawa Tengah lah ya, masih bisa terjangkau lah. Jawa Tengahnya di mana tuh Kak Tata? Aduh, terpada datang lagi kalau gue kasih tahu nih Kak Hani. Aduh, THR. kayaknya rahasia banget ya, secret banget nih Kak Tata. Takut banyak fans yang datang ya Kak Tata. Apa gimana? Gimana nih Kak Tata, seriusan? Kan kita nanti bisa mampir. Oke, boleh. Mau yang mampir boleh. Kampung gue di Cilacap, mungkin ada nih dari pendengar-pendengar podcast yang sama mungkin kampungnya sama gue. Tuh, yang bagi kampungnya sama mungkin bisa pulang kampung bareng kali ya sama Kak Tata. Nanti sekalian mampir juga bisa. Oke, terima kasih Kak Tata. Selanjutnya, kalau Kak JJ di mana nih Kak JJ kampungnya? Kampung gue gue nggak pulang kampung sini tahun ini, palingan di Bekasi doang. Terus tadi kampung gue di mana ya? Nah, gue sebenarnya bingung di kampung gue di mana. Tapi kalau misalnya dari lahir gue di Bandung, tapi kalau misalnya ngikut ayah emak gue, mungkin Medan sama Padang kali ya. Tapi gue negasin gue nggak pulang Senin, sama kayak teman-teman yang lainnya di kota. Wah, Masya Allah, Kak JJ kampungnya banyak juga ya. Ada Bandung, ada Medan, ada Padang. Bisa nih Kak JJ kapan-kapan ngajak kita buat keliling-keliling. Bisa banget, Min, tenang. Nanti bakal disponsorin sama Sapna. Aduh, siap. Aduh. Yang penting cuannya ada dulu kali ya Kak. Nabung dulu dari sekarang. Iya bener. Berarti kita pulang kampung ke kampungnya Kak Angel. Oke. Nggak dinanya nih gue di mana kampungnya. Aduh, sedih banget. Aduh. Emang di mana tuh Kak Hani tuh kalau boleh tahu? Aduh, kalian mah nggak peka, gimana sih? Harus dipancing dulu nih baru peka. Kan takutnya nanti banyak yang datang gitu. Iya. Aduh, lumayan jauh sih, kayaknya nggak bakal datang sih. Jadi kampung gua tuh ya, kalau dari ayah gua, kampung gua di Solo. Kalau dari ibu gua, kampung gua di Kuningan. Tuh, nanti bisa mampir ya guys. Boleh, tapi dibolehkan kan Kak? Dan THR aman nggak Kak nih? Aduh. Aman kalau misalnya udah kerja ya, doain dulu. Oh berarti kita mampirnya kalau Hani udah kerja aja. Oh bentar Nah. lagi dong. Asik. Jangan gitu dong. Selagi ada umur kan kita harus bisa silaturahmi bareng nih. Jangan nanti-nanti, nggak bener nih kata ajarannya. Tadi kan bilangnya gitu. Ya kan ya? Iya. Aduh, lah. Ya, gimana pun terserah kalian deh ya. Pokoknya gitu. Asik. Teman-teman kita udah lama juga nih ya ngobrolnya. Jadi nggak kerasa nih. Oke, karena mengingat udah mau di penghujung podcast kali ini juga, mungkin sebelum ditutup boleh dong dari kalian nih bisa kasih sepatah dua kata, bisa itu motivasi, kesan pesan, atau bebas lah intinya. Mungkin dari Kak Tata dulu kali ya. Silakan Kak Tata. Oke, gak kerasa banget nih udah di akhir penghujung podcast. Kalau disuruh ngasih kata-kata motivasi kayaknya bukan, kesan dan pesan juga kayaknya bukan. Gue juga bingung nih apa, tapi kayaknya kan katanya bebas nih, jadi gue cuma mau bilang semangat buat kalian menjalani puasa di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga puasa kita selama sebulan di tahun ini bisa diterima oleh Allah. Terus karena udah diperbolehkan mudik nih, bagi yang mudik hati-hati di jalan. Semoga selama sampai tujuan tetap stay safe dan tetap jaga protokol kesehatan. Gitu aja sih Kak Hani. Wih, baik, terima kasih Kak Tata. Tuh, teman-teman disuruh jaga kesehatannya sama Kak Tata, diingat pesan Kak Tata. Mungkin selanjutnya dari Kak JJ, gimana nih Kak JJ? Apa yang mau disampaikan Kak JJ? Halo Kak JJ, Kak JJ kemana nih? Oh iya, sorry. Kalau dari gue pribadi sih sama kayak Anissa Takia, gak jauh-jauh sih dari yang harus mempertegaskan lagi tentang ibadah kita, apalagi ini udah di akhir bulan puasa.
Terus gue juga mau nitip pesan sih Min, sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi nggak bisa mudik, jauh dari keluarga yang di sana dan jauh dari hal-hal yang lain, serta ada yang punya problem, pasti kan nggak selamanya doang kita senang-senang dulu, pasti juga ada lika-liku kan. Nah di sini gue cuma pesan aja, jangan lupa guys, surat Al-Insyirah itu ayat 5 dan 6 yang isinya itu di balik kesulitan ada kemudahan. Masya Allah Kak Cici. Jadi tamparan buat kita juga ya. Kita kan sekarang apa-apa kalau misalnya ada masalah ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Nah sekarang karena ada kata-katanya dari Kak JJ, setiap ada permasalahan pasti ada jalannya. Jadi jangan gampang menyerah ya Kak JJ. Siap. Terus Hani juga ya. Iya siap, terima kasih Kak JJ. Nah sekarang dari Kak Nana, gimana nih Kak Nana? Apa yang mau disampaikan? Kayaknya udah semua ya, Nin. Kayaknya gue kesimpulan aja nih dari mereka aja. Kayak Boleh-boleh. kita ya pastinya tetap maksimalin nih ibadahnya, terus jaga kesehatan, terus pokoknya tentang ibadah dikencengin terus, karena kita kan nggak tahu ya Ramadan yang akan datang kita bakal ketemu lagi atau enggak, atau bahkan Ramadan kali ini kita sebagai akhir dari Ramadan kita. Nah terus juga sekarang juga ningkatin nih kebersamaan bareng keluarga nggak sih, karena kan juga udah libur juga ya, terus kita lakuin nih apa yang dilakuin bareng-bareng sama keluarga sih. Wah, Masya Allah. Terima kasih Kak Sapna. Keren banget ya Kak Sapna, ingetin banyak hal banget nih teman-teman. Oke, kalau dari gue sendiri, ya samalah kayak Kak Tata, Kak Nana, Kak JJ. Gue juga mau bilang semangat terus puasanya. Terus isi di malam-malam akhir bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang pastinya positif dan bermanfaat. Perbanyak terus juga ibadahnya, sama seperti yang tadi Kak Sapna bilang, karena belum tentu juga nih kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Bisa jadi nih Ramadan terakhir kita kan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat Kak Nana, Kak Tata, Kak JJ yang udah mau ngeluangin waktunya buat jadi bintang tamu pada podcast kali ini. Makasih juga kakak-kakak udah sharing-sharing. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan bisa ambil nih sisi baiknya, jangan diambil ya sisi buruknya. Dan jangan lupa juga untuk like dan pantengin terus sosmednya LDK Foskomi, karena akan ada banyak banget informasi-informasi Islam yang pastinya up to date. Mungkin sekian dari saya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.